Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ibadah minggu pagi ini kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus tengah tahun. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya akan berdoa untuk perangkat perjamuan yang akan kita pakai, apa yang sudah Bapak Ibu siapkan di rumah, dan kita berdoa agar Bapa di surga menguduskan segala sesuatu yang kita pergunakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani menyertai kami bersyukur di pagi hari ini ketika kami boleh berjumpa bersama dalam ibadah minggu pagi, sekaligus kami memenuhi undangan meja perjamuan Tuhan. Dan walaupun kami lakukan ini secara online, tapi kami mengimani sungguh bahwa kasih Tuhan menaungi setiap kami, keluarga demi keluarga, menyatukan kami di dalam kasih-Mu. Dan kami percaya sungguh Tuhan, apa yang boleh terjadi pagi hari ini, biarlah semuanya menjadi berkat bagi kehidupan umat Tuhan. Hamba berdoa secara khusus ya Tuhan, untuk semua perangkat perjamuan yang akan kami pakai dalam sakramen perjamuan pagi hari ini. Mari Bapa, Engkau berkati, Engkau kuduskan apapun yang disiapkan oleh anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Semuanya kudus dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga biarlah mata jasmani kami tidak terpaku pada apa yang terlihat, tetapi sungguh Tuhan, mata rohani kami boleh memandang apa yang Tuhan siapkan bagi kami. Berkat Tuhan, bahkan yang terlebih utama janji Tuhan untuk kami bersama-sama duduk dalam meja perjamuan yang agung di dalam kerajaan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, lihatlah setiap kami ya Bapa, segala sesuatu yang telah kami siapkan dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di surga. Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus dan dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kembali Engkau berikan kesempatan kepada kami, Jemaat GKU Bintaro Jaya, untuk beribadah di hari Minggu ini. Sekaligus kami akan menikmati perjamuan kudus tengah tahun. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, sehingga rekaman untuk ibadah ini sudah berjalan dengan baik. Kami mohon kiranya Tuhan tetap menolong agar ibadah online ini boleh berjalan dengan baik dari permulaan hingga selesainya. Berkati jemaat yang mengikuti ibadah ini, biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu saja. Dan kiranya Tuhan menolong agar peralatan yang digunakan jemaat juga berjalan dengan baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk beribadah dan menikmati perjamuan kudus yang mengingatkan kami betapa besar kasih Tuhan terhadap kami. Dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang dan selamat berhimpun kembali dalam ibadah minggu pagi hari ini. Adapun ibadah minggu ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus Tuhan tengah tahunan, dan akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta. Jemaat yang berbahagia, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Karya terbesar yang diberikan Allah kepada kita
adalah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kematian Yesus di Golgota, itulah kasih terbesar yang diberikan kepada kita, agar kita tidak binasa dan tidak mengambil bagian dalam dosa kita. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepadanya dengan hati yang bersyukur. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Allah. Untuk itu, mari kita bersaat teduh. Jemaat, marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari NKB 17 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah perjamuan kudus mengenang kembali pengorbanan Yesus melalui kematiannya di kayu salib yang berlangsung pada hari ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Penghayatan kesengsaraan Kristus. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba,
Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati bagi kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jemaat, kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 367, bait 1 dan 2, Nun di Bukit yang Jauh. Yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangku teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kurus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangku teguh dan mahkota kelak milikku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita. Terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 46 dan 47. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Marilah kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 379, bait 1 dan 7. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang
Saya undang untuk berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya, maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Alkitab diambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kemuliaan, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.
Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucap syukurlah kepada Allah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ibadah minggu pagi ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema mati dan bangkit dengan Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya membaca satu artikel kesehatan tentang reaksi tubuh saat terinfeksi virus. Dan di sana dikatakan bahwa saat virus menyerang tubuh kita manusia, maka tubuh akan secara otomatis membentuk sistem pertahanan atau daya tahan dari tubuh untuk melawan virus itu sendiri. Nah, yang terjadi adalah kalau saat itu kita punya sistem kekebalan tubuh yang baik, daya tahan tubuh yang kuat, maka yang terjadi virus itu tidak akan mampu untuk melumpuhkan tubuh jasmani kita. Tapi sebaliknya, kalau sistem kekebalan tubuh kita itu lemah, maka tubuh akan sulit melawan virus itu sehingga yang muncul adalah gejala yang berat atau komplikasi yang fatal. Nah, kita bisa lihat ketika mulainya kasus pandemi COVID-19, ada banyak orang yang mulai menyadari hal ini dan tidak sedikit orang yang mulai mengubah gaya hidup. Ada yang mulai dengan berlomba-lomba untuk membangun sistem imun tubuh atau kekebalan tubuh yang baik dengan cara menjaga kesehatan, mulai menaikkan imun tubuh dengan cara menjaga kebersihan, makan makanan bergizi, bahkan ada juga yang rame-rame jemur badan kita di pagi hari, ada yang bilang jam 10 ke bawah, jam 10 ke atas. Tapi saya lihat ada banyak orang berlomba-lomba untuk menaikkan imun tubuh. Yang tadinya malas olahraga tiba-tiba jadi olahragawan. Ya, itu yang terjadi ketika pandemi COVID-19 ini mulai terjadi di tengah-tengah kehidupan kita masyarakat. Dan semua itu dengan satu tujuan, kita cuma mau menaikkan imun tubuh. Kita mau buat sistem kekebalan tubuh kita itu kuat, supaya virus itu tidak bisa menyerang kita. Saya merenungkan bagian ini dan saya mendapat satu gambaran bahwa pola yang sama juga Bapak Ibu Saudara, itu juga dialami dalam kehidupan kerohanian kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Kalau sistem kekebalan rohani kita kuat, ya, maka kita akan mampu atau kita tidak akan mudah untuk jatuh dalam melakukan perbuatan dosa. Kita tahu ketika kita melakukan dosa, maka saat itu rohani kita sedang ada dalam kondisi yang sakit. Maka yang terjadi adalah bagaimana supaya sistem kekebalan rohani kita itu kuat. Beberapa minggu yang lalu saya ingat banget waktu khotbah pada peristiwa Pentakosta, itu dikatakan saya sampaikan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan disiplin rohani. Untuk kekebalan rohani kita kuat, kita harus melakukan yang namanya gaya hidup mendisiplinkan rohani kita. Contohnya disiplin, bentuk-bentuk disiplin rohani. Kita mendisiplinkan waktu doa kita. Ya, artinya kita harus mendisiplinkan diri untuk punya waktu bicara dengan Tuhan setiap hari. Ya, kita juga harus mendisiplinkan gaya hidup kita dalam membaca firman Tuhan. Kenapa kita harus mendisiplinkan bagian yang satu ini? Supaya kita punya pengetahuan akan kebenaran, dan itu yang akan membuat kita mampu melawan berbagai angin pengajaran yang bisa menyesatkan kehidupan rohani kita. Kita juga bisa melakukan yang namanya disiplin membagi firman Tuhan. Ini yang saya katakan dengan cara mentoring. Kita ada dalam komunitas yang saling membangun, berbagi firman, melakukan kesaksian, berbagi pengalaman rohani kepada orang lain.
Sehingga itu yang membuat baik orang lain maupun kita bertumbuh bersama di dalam firman Tuhan. Kita juga bisa melakukan salah satu bentuk disiplin rohani adalah dengan bersekutu, beribadah bersama, membangun komunitas yang benar. Bahkan juga melakukan disiplin rohani dengan cara berpuasa, menahan diri dari segala keinginan daging yang bisa menyesatkan kita. Nah, itu bentuk-bentuk disiplin yang bisa kita lakukan untuk membentuk kekebalan rohani kita. Sehingga kalau orang melakukan disiplin rohani itu nggak bisa satu kali dan selesai. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu butuh untuk menang, itu butuh usaha yang konsisten, yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya sebuah kedisiplinan rohani yang kita lakukan itu akan membuat rohani kita kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita harus mengerti dengan baik ya, untuk kita bisa punya kehidupan rohani, kehidupan spiritual yang itu bisa kuat dan mampu membawa kita untuk menangkal setiap virus dosa yang berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Maka yang harus kita pahami adalah apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita dan apa yang harus kita lakukan agar kita punya kehidupan rohani yang benar. Nah, Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma, Bapak Ibu kalau baca Roma itu sistematis sekali. Karena dari awal Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian dia menjelaskan kasih karunia Allah yang menyelamatkan, sampai dengan usaha manusia yang tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Dan mulai pasal 12 dia mulai menggambarkan bagaimana kehidupan orang yang ada dalam kehidupan kasih karunia Allah. Nah, Rasul Paulus dalam hal ini kepada jemaat di Roma, dia menuliskan surat dan memberikan pengajaran ini dengan sangat baik. Secara garis besar Rasul Paulus mau katakan kepada mereka, bahkan juga kepada kita, bahwa Tuhan sudah melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, yaitu memberikan anugerah keselamatan ya melalui Yesus Kristus bagi kehidupan kita manusia. Dan Bapak Ibu Saudara, ini satu-satunya ajaran yang ada di dunia ini yang diajarkan dalam kekristenan. Ya, hanya satu ajaran ini yang ada di dunia, itu dilakukan oleh kekristenan. Sementara ajaran-ajaran lain, agama-agama lain mengajarkan bahwa keselamatan kita itu, keselamatan manusia itu diperoleh dengan usaha yang dia lakukan. Apakah melalui perbuatan baik atau hal-hal yang dilakukan manusia untuk mencapai keselamatan. Sementara kekristenan mengajarkan keselamatan hanya semata-mata anugerah Allah, kasih karunia Allah. Paulus ajarkan itu kepada jemaat di Roma, dan bahkan dia katakan kasih karunia Allah itu melebihi keberdosaan manusia. Tuhan telah melakukan bagian Tuhan dengan memindahkan kita dari status yang tadinya manusia lama ya. Kalau kita baca dalam pasal 5 ayat 12 sampai 21, itu penggambaran manusia lama yaitu Adam dan manusia baru yaitu Kristus. Nah, Tuhan sudah memindahkan kita dari status manusia lama Adam yang dikuasai oleh dosa, diperbudak oleh dosa, menjadi manusia baru yaitu di dalam Kristus yang tidak lagi dikuasai dosa tetapi hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam kebenaran Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang harus pertama kali kita pahami, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah punya status sebagai manusia baru. Kita sudah dibenarkan karena iman kepada Kristus Yesus. Dan inilah yang disebut proses mati dan bangkit dengan Kristus. Ayat 5 katakan, sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Kristus mengalami kematian, turun ke dalam dunia orang mati ya, menjalani proses upah dosa adalah maut, tetapi kemudian dia mengalami kemenangan melalui kebangkitan. Sehingga
ketika dikatakan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian dan kebangkitan Kristus, itu berarti bahwa Bapak, Ibu, dan saya, saudara dan saya, juga mengalami yang namanya kemenangan atas maut, kemenangan atas kuasa dosa karena iman kepada Kristus Yesus. Artinya kita memahami dengan pasti dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Oleh karena itu dalam ayat ke-7 tadi dikatakan dengan jelas bahwa sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Dengan kata lain bahwa seorang murid Kristus punya otoritas penuh untuk mematikan kuasa dosa dalam dirinya dengan tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, artinya kalaupun kita mampu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Tuhan melalui kuasa rohnya di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kemungkinan untuk melakukan dosa itu ada. Ya, kita nggak bisa pungkiri semua orang, tidak terkecuali siapapun dia, masih punya kemungkinan untuk melakukan dosa. Tapi seorang murid Kristus tidak lagi punya selera untuk berbuat dosa, tidak lagi mau diperbudak, dan dosa tidak lagi merasuk kehidupan kita. Ya. Bagian ini penting bagi kita Bapak Ibu Saudara. Tadi saya katakan nggak ada satu orang pun yang sempurna, semua masih punya potensi untuk melakukan dosa. Maka pertanyaannya apa bedanya kita, ya, orang yang percaya kepada Kristus melakukan dosa dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus? Bedanya apa? Bedanya adalah orang yang percaya kepada Kristus, dia punya jaminan untuk menang. Kenapa? Karena Tuhan sudah lakukan apa yang dikatakan, kita mengalami kematian dan kebangkitan Kristus. Kita sudah dipindahkan menjadi manusia yang baru, yang tidak lagi diperbudak. Lalu mungkin ada yang mengatakan bahwa kalau begitu Bu, kenapa orang Kristen masih ada yang melakukan dosa? Kenapa ada orang yang menyebut diri percaya kepada Kristus tapi masih jatuh dalam dosa secara terus-menerus, bahkan melakukan dosa-dosa favorit di dalam hidupnya? Ada orang yang menyebut diri Kristen tapi masih suka ngomongin kejelekan orang lain, masih suka gosip. Ada orang yang menyebut dirinya murid Kristus, rajin gereja, tapi masih sulit untuk mengampuni orang lain. Masih gampang tersulut emosi, kemarahan, hanya karena segala sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan dalam diri kita. Mengapa orang menyebut dirinya murid Kristus, orang Kristen, tapi masih suka konflik, masih suka jatuh dalam kebiasaan-kebiasaan buruk? Saudara, kalau itu dipertanyakan, mengapa orang Kristen masih jatuh dalam dosa, padahal statusnya adalah manusia baru, yang tidak lagi dikendalikan, yang tidak lagi dikuasai oleh dosa? Maka jawabannya cuma satu. Kalau ada orang Kristen yang masih jatuh dalam dosa, itu terjadi karena kebodohannya. Ya. Bodoh artinya apa? Dia sudah tahu bahwa itu tidak benar, dia sudah tahu bahwa dia punya otoritas menang, ya, atas tawaran dosa, tapi dia tidak lakukan hal itu. Ya. Jadi kalau kita menyebut diri kita orang Kristen, jangan menjadi orang yang bodoh. Ya. Kita bisa, ya, punya potensi untuk menjadi orang bodoh, tapi kita ingat bahwa Tuhan berikan jaminan kemenangan bagi kita. Kalaupun yang kedua, kalau ada orang Kristen yang masih jatuh dalam dosa, tidak hanya karena kebodohannya, tapi juga karena kelalaiannya. Ya. Kelalaiannya artinya dia nggak punya gaya hidup mendisiplinkan rohaninya, makanya dia mudah jatuh dalam tawaran dosa. Itu yang tadi saya katakan. Pendisiplinan rohani itu sangat penting untuk melatih kita. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia baru di dalam Tuhan. Oleh karena itu mengapa Rasul Paulus katakan pada bagian terakhir ayat 12 dan 13, dikatakan jangan lagi dosa berkuasa atas tubuh kita yang fana, dan jangan kita serahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai menjadi senjata kelaliman. Tetapi dikatakan serahkanlah diri kepada Allah dan serahkanlah anggota tubuh untuk dipakai menjadi senjata
kebenaran. Kenapa? Karena kita adalah manusia baru yang telah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendisiplinkan diri, ya, pendisiplinan saja kepada rohani kita akan membuat roh kita dikendalikan roh Allah, dan itu menjadi jiwa kita akan sehat. Dan kalau roh kita dikendalikan roh Allah, jiwa kita sehat, tubuh kita akan kuat, dan kita mampu melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, maka sesungguhnya Bapak Ibu dan saya sedang merayakan hari kemenangan kita atas segala kuasa dosa yang membawa kita mengalami kematian. Kita telah menang atas kuasa dosa. Maka sesungguhnya setiap kita akan tahu dengan pasti bahwa saat ini saudara dan saya hidup di bawah otoritas Allah. Dan kita mau latih diri kita terus-menerus untuk hidup dalam sebuah kehidupan rohani yang kuat. Kita bisa berkata tidak terhadap tawaran dosa, dan kita kehilangan selera untuk melakukan dosa. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara untuk terus berjuang, lakukan pendisiplinan rohani, dan kita akan melihat rohani kita akan kuat dalam melawan segala tantangan yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Firman kebenaran telah diperdengarkan, dan kami menyadari sungguh ya Tuhan siapa kami di hadapan Tuhan, bahwa kami adalah manusia baru yang telah mengalami kematian dan kebangkitan Kristus, dan kami diberikan otoritas untuk berkuasa atas segala tawaran dosa dalam bentuk apapun. Kami berani untuk berkata tidak, dan kami berani untuk melakukan kebenaran di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman ini dalam hati kami, agar sebelum kami mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan yang kudus, kami boleh dengan penuh sukacita bersyukur merayakan kemenangan ini, dan kami sungguh-sungguh memperbaiki seluruh kehidupan kami ke depan, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23-26.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dengarlah arti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita, dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Perjamuan kudus juga melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Amin. Di salibmu ku sujud, miskinmu dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Serahkan padamu hartaku semuanya, bahkan jiwa ragaku, milikmu seluruhnya. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatlah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebelum kita makan dan minum dari meja perjamuan Tuhan, maka marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang berserah dan jiwa yang hancur sambil memohon pengampunan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala pelanggaranku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah hatiku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Memandang salib wajahku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibmu. Ku buang nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang saya pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah terpecah di atas kayu salib untuk keampunan segala dosa kita. Demikian juga anggur yang tertuang ini melambangkan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah tertumpah di atas kayu salib untuk keampunan segala dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah terpecah di atas kayu salib untuk keampunan kita. Makanlah dengan penuh ucapan syukur. Demikianlah anggur ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus. Minumlah saudara dengan penuh ucapan syukur.
Jemaat, terimalah berkat Tuhan dalam perjamuan ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdiri seraya bersyukur kepada Tuhan dengan kita berkata bersama-sama demikian. Allah yang maha tinggi, yang telah berkenan berbagi kehidupan dengan kami berterima kasih atas makanan rohani ini. Sakramen perjamuan kudus ini membuat kami merasakan anugerah dan kasih, serta menyatukan kami dalam gereja-Mu. Damai-Mu telah memperbaiki hubungan kami dengan Engkau dan sesama, serta dengan segenap ciptaan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita dan menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dan Roh Kudus yang menyertai kami. Kami bersyukur di pagi hari ini, Tuhan perkenankan kami untuk ada bersama dalam persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan melalui ibadah minggu pagi ini. Walaupun kami lakukan secara online, tapi kami mengimani bahwa kasih Tuhan menyatukan kami. Bahkan kami bersyukur ketika pagi hari ini juga Tuhan, kami boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam undangan sakramen perjamuan kudus yang kami juga lakukan secara online di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, biarlah setiap pribadi yang telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini menyadari dengan sungguh ya Tuhan, bahwa apa yang Tuhan sudah buat bagi kehidupan kami, yaitu anugerah keselamatan, biarlah kami responi itu dengan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di pagi hari ini kami menyatukan hati kami ya Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus bagi pergumulan gereja-Mu di tempat ini. Mari Tuhan, kerinduan kami boleh tetap ada dalam kehidupan saling satu dengan yang lain. Kami saling mengasihi, saling menopang secara khusus di tengah situasi yang sedang kami hadapi sampai hari ini. Kami tidak dapat bertemu secara fisik satu dengan yang lain, tapi biarlah kami ada di dalam satu persekutuan hati jiwa roh kami di dalam doa, saling menopang di dalam doa, bahkan juga di dalam kami bergumul, membawa pergumulan-pergumulan kami untuk kehidupan gereja-Mu di masa pandemi COVID yang masih terjadi sampai dengan hari ini. Beberapa waktu ke depan Tuhan, kami juga berkerinduan, kami akan bertemu bersama di gedung gereja, tapi biarlah segala sesuatu ini terjadi atas kuasa dan kehendak Tuhan. Karena kami tahu dan kami imani serta percaya, dimanapun kami beribadah, bahkan secara khusus ketika kami melakukan ibadah di rumah kami masing-masing, biarlah kami menyadari sungguh ya Bapa, bahwa Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, komunitas kami, ibadah kami. Dan kami percaya berkat Tuhan menyertai setiap pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami juga datang, kami mau berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hilderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliams Ilintutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burhard, Bapak Pendeta Octavianus Latue, Ibu Christine Hutagalung Borutobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Eriwana, Ibu Tiurlan Tambunan, dan juga mereka yang berada dalam proses pemulihan, Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yeni Wuryaningrum Borumarbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laiskodat Suatan, Om Alisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Sagala, Diaken Ibu Linda Simatau, dan Ibu Norlan Simbolon. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan kelemahan tubuh mereka. Biarlah dalam iman percaya kepada Tuhan mereka meyakini bahwa Tuhan sudah memulihkan kesehatan mereka. Dan ketika mereka masih berjuang untuk kelemahan tubuh, mereka tetap berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa dan bersyukur bagi beberapa saudara kami yang diberikan pertambahan setahun usia di minggu ini. Kami berdoa bagi adik Kesia Pelitah Cahaya, Bapak Jeffrey Kulit, Saudara Mars Karel Simanjuntak, Saudari Elvira Amelinda Nenggolan, Saudari Swanta Devita Simamora, dan Bapak Maruli Tua Sagala. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, biarlah
pertambahan usia yang Tuhan berikan bagi mereka, itu boleh membawa saudara-saudara kami untuk menyadari dengan sungguh bahwa Tuhan berikan kesempatan bagi mereka untuk menikmati segala berkat Tuhan dan di dalamnya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap mendoakan anak-anak kami secara khusus ya Tuhan, yang akan menerima hasil perjuangan mereka di akhir studi mereka, menerima laporan pendidikan kenaikan kelas, dan juga yang berpindah ke jenjang yang lebih tinggi. Biarlah Tuhan segala pengurusan Tuhan buka jalan bagi pengurusan sekolah baru anak-anak kami, bahkan juga yang mengikuti sekolah secara online, mereka dapat mengikuti semuanya itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya masa depan anak-anak kami Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan bagi Gereja Tuhan Sinode GKO, biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat bagi majelis sinode dalam menjalankan tugas panggilan mereka, mengemban tugas tidak hanya sebagai seorang pemimpin organisasi, tetapi lebih daripada itu menjadi pemimpin rohani yang ketika melakukan segala hal, pengambilan keputusan apapun, program-program yang dilakukan, biarlah itu semua menjadi agenda Tuhan yang Tuhan berikan bagi Gereja Tuhan GKO. Terima kasih Bapak, kami juga tetap mendoakan bangsa dan negara kami. Dengan situasi yang sedang terjadi, kami imani dan percaya Tuhan berikan hikmat bagi pemerintah kami, agar segala keputusan kebijakan yang mereka ambil, biarlah untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan bagi setiap kami, kemampuan untuk tetap memandang di tengah situasi yang dalam pandangan jasmani kami tidak menyenangkan, tetapi kami tetap mengimani bahwa berkat Tuhan tetap tercurah, perlindungan Tuhan nyata bagi kami, sehingga di atas setiap persoalan apapun kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini menjadi doa kami di pagi hari ini. Kami mohon ampun kalau di dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan, kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan, kami masih melakukan dosa. Tuhan ampuni kami. Dan doa ini kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita yang dapat dilakukan melalui scan QR Code ataupun juga metode transfer lainnya ke rekening GKO Bintaro Jaya di CIMB Niaga. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anaknya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya dari Matius 6 ayat yang ke-31 sampai 33 sebagai berikut. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Keesan 470, bait yang pertama sampai 3, ucap syukur pada Tuhan.
Jemaat, mari kita mendoakan persamaan syukur kita. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus yang baik dan Roh Kudus yang baik, terima kasih atas semua berkat, bimbingan, dan perlindungan-Mu, sehingga kami semua boleh ada sebagaimana kami adanya pagi hari ini, dan juga boleh mengikuti perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa juga atas persembahan yang kami kumpulkan, berkatilah dan kuduskanlah agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan, yang semuanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, Putra Allah Bapa yang bersekutu dengan Roh Kudus, kami telah berdoa, mengucap syukur, memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, jadwal kegiatan sepekan telah ada di dalam warta jemaat. Mohon partisipasi seluruh jemaat. Terima kasih. Ucapan selamat berbahagia. Majelis dan seluruh jemaat GKU Bintaro Jaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Adik Keisha Pelita Cahya, Bapak Jeffrey Kulit, Saudara Max Karel Simanjuntak, Saudari Elvira Amelinda Nainggolan, Adik Swanta Devita Simamora, Bapak Maruli Tua Sagala. Hadiah firman Tuhan diambil dari Yesaya 45 ayat yang ketiga. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Pikulah salib setiap hari, supaya Allah dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
terseduh. Betapa tak terlintas di akal, di lubuk hati, bahwa Yesus harus dihina dan mati di salib. Oh Yesus, tolonglah kami, kuatkanlah iman kami, supaya kami pahami tujuan sengsara